bisa bersinar. Sudah tidak mungkin bersinar dengan cahaya iman dan cahaya keyakinan. Sementara yang mawjud atau alam itu tertancap di dalam batin kita, tidak bisa. Jadi selama Allah ini masih terhijab dengan alam, maka iman dan keyakinan kita itu tidak akan pernah bercahaya. Jadi tauhid kita itu masih cacat, keimanan kita itu masih cacat. Katanya membaca doa menegak bulan Ramadan, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, supaya kita diberi iman kamil. Iman kamil itu iman kita itu sudah bercahaya, tauhid kita itu sudah bercahaya. Makanya berarti selama masih terhijab atau terhijab Allah menghalang, atau juga boleh dikatakan gantung terhijab Allah dengan kasar dan ikhtiar kita, maka iman itu bisa bercahaya. Dan kita tetap berada dalam syirik khafi namanya. Kalau syirik jali, makanya kita beriktikad bahwa selain Allah itu bisa memberi bisa berbuat. Makanya ada kata-kata bantuan dari orang yang beriktikad dialah yang memberi bekas, itu kafir. I'tiqadan pada i'tiqad kafir, itu namanya syirik jali. Kalau secara Islam sandaran itu menimbulkan syirik khafi, menimbulkan syirik khafi. Secara i'tiqad itu menimbulkan syirik jali kafir. Kalau secara sandaran kita beriktikad bahwa sebenarnya datang dari Allah juga, tapi Anda tidak ada sebab, maka rugi maksud. Nah itu syirik khafi. Makanya itulah kelemahan fikih tauhid awal. Di tauhid ada tauhid awal, ketika kita pilih, ketika saya salikin, ada tauhid khawas, ada tauhid khawasul khawas. Tauhid awal itu akidah. Tauhid awal benar ini akidah. Akidah apa ya? Kalau disebut akidah itu berkelompok. Ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada kaum Khawarij, ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu akidah mayoritas umat Islam. Ulama-ulama besar kita di Aceh semuanya berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini berkelompok. Ini yang menjadi yang sangat ukur, yang jadi panutan ikutan umat Islam itu akidah Ahlussunnah. Kenapa awal? Karena akidah belum sampai kepada tingkat ainul yakin. Dia masih berada pada martabat ilmu yakin. Makanya
dalam kitab Dorun Nafis itu ada kita baca hari Sabtu bahwa Jabariyah itu sesat karena dia menganggap semuanya perbuatan Allah, tidak terlibat makhluk walau dengan kasar dan ikhtiar sekali. Satu lagi adalah Mu'tazilah, bisa juga karena mereka menganggap tidak terlibat Allah, semuanya kita yang lakukan. Yang benar akidah Nafis itu adalah tidak harus sunnah wal jamaah, tetapi di situ masih ada risyawah, apa namanya, risyawah, penutup, tertutup antara Allah dan Allah. Bisa-bisa yang kita rasakan adalah kita etikat perbuatan Allah, kita merasakan perbuatan kita. Etikat pun Allah, tapi kita rasakan perbuatan kita. Itulah kelemahan akidah. Akidah tetap yang jadi pegangan akidah harus sunnah wal jamaah, karena dia belum sampai kepada martabat ainul yaqin, apalagi ain hakul belum sampai ke tingkat ainul yaqin, apalagi kepada hakul yaqin. Nah, itulah itu perlu kepada kajian, pemahaman, tentu pengamalan. Pastikan pengamalan tauhid tasawuf itu. Tauhid tasawufnya membuat istilah lain daripada tauhid khawas. Di tasawuf beberapa majelis tauhid tasawuf itu maknanya adalah tarikat, hadir Allah dalam ingatan. Makna hadir Allah dalam ingatan, tajalli sifat dan perbuatan Allah pada dindanya. Itu makna tauhid tasawuf. Dan ada mungkin itu bisa dicapai tanpa ada syariat yang baik. Kan? Karena memang harus bersyariat yang benar. Tentu harus pelajari akidah harus sunnah dulu, harus belajar ilmu fikih, harus belajar akhlak-akhlak yang ditulis seperti dalam kitab Syairus Salihin, yang baru bisa kita mengartikan syariat. Syariatnya ibarat gelas, tapi tasawuf ibarat air. Jadi ulama juga so bersyariat, anak berhakikat, maka pasti so berhakikat toh. Dengar-dengar lagi saling muda, benar pernah merokok saling muda. Ya, mereka tidak salah karena sembahyang. Nah, mereka sudah cukup dengan batin mereka. Itu contoh yang salah. Jadi siapa berhakikat tidak bersyariat, maka rugi zindah karena meninggalkan syariat dan syariat lain. Hanya duduk di saling muda. Awak dah lagi malam Senin kegiatan Masjid Raya awak saling muda. Haji pegang tak tidak di penjelasan. Saling muda itu tidak melakukan syariat. Ya. Kaji juga Abu yang Mutawali. So istilah non syari'i serta orang berakidah Ahlussunnah, tapi ada wadu Wahabi, berhampiran Wahabi, Mu'tazilah. Itu syarih beliau Mutawali. As-Sum'at awaihi, as-Sum'atwan, Gemahduhan. Hanya ini hakikat As-Sum'atwan, Gemah-Rabbi, Ibu badah wa ibadah ghayyabani. Jadi begitu.
yang ada tingkat ilmu yakin ini, ketika kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya, baca wajahku wajhiya lillazi fatara samawati, ya kan? Ini ucapan dusta, karena tidak berjalan artinya lagi yang terdekat. Nah, maka ulama diistilahkan dengan martabatnya dengan salat tingkatan tarikat. Nyatanya orang ini tingkatan syariat, tingkatan syariat apa lagi? Bagi-bagi ilmu kumayang, dibagi dan kemudian yang tarikat semayangnya sama. Kan? Nyatanya tingkat syariat, makna syariatnya salat tingkat syariat. Rumpi dan pun rukun hebat. Ada kiblatnya, menentu aurat. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Baca Fatihah, rukun, sujud, kalau makanya anak mereka mampu sedikit lumayan. Ingat kelemahannya. Tidak ada hadir di hadapan Allah. Anak itu buat tingkat salat tingkatkan. Berikan, maka anak khusyuk. Gali para ulama, lagi kita tasawuf, sembahyang yang paling salat tingkatkan tarikat dan hakikatnya yang paling mentah. Jadi wajib diusahakan tegaknya bukan makanan tadi. Hati kan khusyuk, hadir-hadirnya khusus ke awak syaitu kadir lagi kalau ditanya. Allah dibuat yang ditanya wajib, tanya belum berhasil. Kalau buat suluh dia ulama, suluhnya zikir banyak-banyak, tujuannya dia merompak martabatnya. Kaitkan lewat suluh. Yang mursyid dia tak mau. Lagi mursyid gunung hakikat yang menyangkat, kerana itu kita kata lagi supaya sampai kepada martabat hakim. Makanya Allah itu apa bayang itu dalam seni yang melatih Allah dari dulu latih dulu maka akulah, tapi nggak apa-apa karena kita terbentuk dan betul-betul kita patih itu. Kalau kita suruh sedikit, so patih-patih yakin walaupun hanya belum melo, yang wali kecil, wali kecil. Dan doa Allahnya diterima kepada kita. Yang tingkat patih itu dia. Jadi maka berarti apa kita? Tidak bisa iman anda, hati anda percaya dengan nur yakin. Jika alam mantuk tertancap di dalam batin anda dengan jalan engkau berpegang kepada alam, pada alam yang bekas tanggung dari perbuatan Allah seharusnya Allah pegang. Yang kedua, bagaimana anda tamak, anda sangat ingin masuk ke hadarat Allah, sementara anda belum mandi daripada junub kelalaian. Jadi tanya-tanya sama junub karena hubungan suami istri. Junub kita fikir, kita mau mesti. Tak boleh masuk. Nah, menyotanya menjuluk batin. Junub batin maknanya lalai. Anda bertauhid tasawuf ini junub batin. Anda tidak bisa masuk ke hadarat Allah. Karena ulul junub dilarang. Junub zahir dilarang kamu masjid. Junub batin dilarang kamu ke dalam hadarat Allah. Bisa masuk. Iwapok dulu.
Jadi juga na tafsir isyari, na tafsir ibadi ini. Kaitannya lainnya dengan tabib Pak Mesir Raya Baitur Rahman tafsir Syekh Kuala. Tapi dalam birkan dengan tafsir isyari Bahrul Madi. Tetapi bab Yahudi bab tafsir istibari yang kenal Yahudi itu. Tetapi tafsir isyari tanya-tanya aja Yahudi. Walaupun bukan secara KTP, secara batin pekat Yahudi menolak kebenaran. Contohnya jika datang dari kelompok orang lain aja Yahudi pekat Yahudi bukan KTP dekat itu kata kitab Bahrul Madi 9 jilid 30 juz ditafsir dengan tafsir zahir, tafsir ibadi dan tafsir batin, tafsir isyari. Jamaah garuan. Yang kedua, ulang ini, bagaimana Anda bisa masuk ke hadirat Allah? Mana hadirat? Bagaimana hati Anda bisa masuk kepada maqam musyahadah dan maqam muraqabah sementara Anda masih lalai, masih berjunub dengan junub lalai. Maqam musyahadah, maqam ihsan ini kita dapat melihat keberadaan Allah. Kita dapat melihat wujud Allah. Kita yang berguna maqam syahwala, kan? Jadi alamnya kata syahwala, kon Allah tak makhluk lain dari Allah. Kunci makna dia tidak berdiri sendiri. Maka dia bukan wujud wujud roh ini, tapi bagi wujud bayang. Wujudnya adalah wujud Allah. Maksud Allah karena Allah. Cinta oleh Allah diadakan. Yang jadi terlihat keberadaan Allah bagi yang dialami oleh para ulama sufi atau muraqabah. Muraqabahnya kan merasa dilihat oleh Allah. Dan kitab Majalis Susaniyah anak mudah tercapai dua-duanya. Maka waktu ini ihsan itu benar kan hukum dan syarat-syarat ibadah yang pastinya hanya tidak dimaafkan. Bahayanya dengan benar hukum legal, sunat abang, sunat hayat, segala macam itu ada dimaafkan. Yang nyohanji itu tidak dimaafkan. Hanya kayak usaha dengan suluk. Jadi kan kita mi'arat tasyawuf. Jadi kebenaran kitabnya pertama dia benar katanya bukan musyaratah. Musyaratahnya kata pokok program harian. Ini pokok aturan target bahwa hari ini ulun untuk salat jamaah balik membawa target untuk salat sunat qabliyah ba'diyah untuk salat duha witir ulun target ulun anak lumpukah yang anak penting, anak pegah yang dosa, anak pegah yang sia-sia. Itu namanya musyarat. Ulun target ulun untuk jauh untuk masjid untuk ujung perbuatan, ya, itu namanya muhasabah. Dan hisab kembali. Ada yang katanya program kanan punya jalan, jalan, bersyukur, hanya berjalan, tak taubat. Antara musyaratah muhasabah itulah terjadi muraqabah. Banyak mengaitkan hanya untuk
musyahadah. Itu wajib diupayakan. Maka berkata jalan ini adalah harus dengan memperbanyak zikir. Zikir, maka ulama kita buat tarikat untuk zikir, dua tarikat, beda-beda nama, tujuan sama pakai model-model tarikat Qadiriyah nya maknanya tatanan ratib surga, kalimat la ilaha illallah baca ni banyak-banyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang dipegang oleh Syekh Daud Khatamiyah. Memang betul tajwid dan lafaz-lafaz zikir, tapi dia kode gara-gara tak fokus tu makna tu apa tu. Lah bergalah kita beliau buat mengadir, fokus kepada tajwid dan lafaz. Banyak fokus kenal itu memang nazki. Kalau tajwid kira-kira. Kali kita hidayat bersalikin lagi orang zikir ni. Bagian benar. Dia tulis Syekh Abdul Samad Al-Kalimat. Yang murah yang mulia nanti Syekh Imam Nawawi. Begitu kata mereka para ulama. Tanya harus untuk ulama. Ya, dalam fikih tanya harus bermazhab Syafi'i dan mazhab lainnya masih banyak. Yang umum bisa. Dalam akidah tanya harus tunduk pada Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur, karena mereka imam-imam. Dalam bidang tasawuf tanya harus tunduk mengikuti Imam Ghazali, Junaid Al-Baghdadi, Karim Al-Jili, Ibnu Arabi. Itu ulama-ulama sufi semua. Kedua kelompok kan, Karim Al-Jili, Ibnu Arabi yang sama kelompok, Junaid Al-Baghdadi, Ghazali sama kelompok juga. Satu kan. Cuman kitab mereka itu bertingkat-tingkat. Tingkat dasar ada Rahim Mulia, ada kitab Ihya masuk kitab itu, kan? Lagi hikam, lagi lafaz iful minan, yang tinggi-tinggi lagi Karim Al-Jili dan sebagainya. Jadi, tapi untuk ini harus ahli, tidak boleh sembarangan karena kon mudah. Akidah ya, fikih menajib. Yang paling dasar takrib, bajuri, anak talibin dan seterusnya. Fikih mandir tinggi. Jadi itu bukan jalan di sini. Yang temen kalau lagi padanya gula-gula. Tertib juga gitu. Kita Syekh Salikin, Syekh Abdul Syekh Abdul Qadir Jalani, yang gehu itu mencuri, pelacur gehu ini Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia buaya mabuk gehu. Di pemabuk gehu Syekh Abdul Qadir Jalani. Kenapa oleh pelacur gehu? Kenapa? Ya. Pak, kita kadang nyambung itu malam kamu naratif ikut kan? Dia ikut itu. Gaduh penyakit pelacuran. Di Patih Syekh Abdul Qadir masa itu buat. Ya kan? Ini dah ada itu ada daya. Ini ada yang banyak yang mati lawan. Ini ada lain pakai mati. Nanti mau ngomong nah itu haji kan. Ia di rumah ini, mati deh. Habis dah, iklim lagi. Maka hanya kalau betul. Kamu nanti akan rumah yang apa? Allah dekat ke tim itu gaji daripada hanya menjaga. Mereka ke dengan tim dia. Nah, 60 di Malaysia dia lagi. Mana
Anak semayang aku pun mati. Dia mengono ada cara semayang, cara berwudu kayak gitu. Tiba cara tu semayang, aku pagi pergi semayang ni contoh. Ya kan? Jadi berkat nanti kayak coba. Ya, mantan ni jumpong narkoba, kan mati. Wah mabuk gue sih saya berjaya jalan. Oleh itu bang oleh. Mau di malam aktif kita beli raya apa? Ikut apa? Kek. Apa ni? Kaji Tuhan dia lupa dia tu ni. Nah, ya negara. Kalau mau muda tu orang ni dia kata. Jangan Nabi. Lun waktu pun lupa dia narkoba. Sabu-sabu yang kedua tu minta kan untuk minum saya mau ubah minum itu kan di sana semoga kalau sehat dia tapi ada yang maklum kita mau minum rehat jadi tak boleh nanti dia punya sehat sehat kalau semayang ya, kan? Kalau tu orang kaya dia kata ada orang kaya itu boleh tak baik. Cuma lu nak fikir tak? Aku fikir apa? Fikir dulu ya. Jadi kan dia ajar ya Allah lu juga itu masih padat, lu tak susah. Kalau jamin macam apa pagi? Yang mudah. Saat saya kata dia ni lalu, ya. Jino lu ada ni, yang praktik ni lama aja, dia apa? Mana ni dia? Bagi harta ni nak Allah dulu. Okey. Kalau tapi betul salah yang ini lah, kan? Ada komentar apa dia aja. Kita kata peluang banyak ubah-ubah ya. Jangan lagi wajah cuba. Jadi begitu kira-kira kaji apa. Jadi bila melatih ya, dalam seni dia ada juga bagi saya. Ya kalau itu dia ada juga. Saya wala mana tim dia apa itu. Yang pegang lekat dia aja kan. Aja tu. Nah cuma yang pegang tidak sampai hamba kepada makam itu sampai dulu kecuali dia sudah mampu melewati akabah-akabah yang ada antara dia dengan makamnya. Apa itu makam yang harus melewati? Taubatnya harus dilewati. Ya, mereka tengok Kalimah Ghazali kita dengan Haji Muhammadin harus masuk pintu taubat. Itu makam awal yang harus dilalui. Itu ibadah istimrar, review. Ibadah istimrar. Akabah maka anak muda tercapai dengan engkau akabah. Bengok ke taubat, lepas itu hancur. Bengok pasal dia kok kayak. Jadi jemaah malam ini juga kawasul. Lebih wali kita saja. Wali lagi dia kita yang saya mengalah. Malah saya itu wali kita saja. Cuma buat kue. Jangan juga boleh kok. Begitulah kira-kira. Kenapa belajar. Nah, makam lain taubat itu harus dilewati. Dan makam sabarnya harus dilewati. Yang lagi dia mengerti beliau, dia butuh sabar orang ada. Yang mana kan kita aje kopi terus makan. Aje kopi ya, kok ya ada cenangnya Thailand. Kan forward lah, itu gede bengek kawan. Maka wae itu. Ya kan? Ayo. Maka enggak harus sabar. Sabar belajar, sabar beribadah. Dan sudah kita sabar. Jadi pahala itu dan mereka apa yang terjadi namun tidak tanya itu harus dan syukur itu mempergunakan membina nikmat Allah lagi yang Allah mahu
sehat pakai untuk Allah lo. Wadah pakai untuk Allah. Nak keju pangkat pakai untuk Allah. Lagi Allah mau. Keju harta pakai lagi Allah. Lagi Allah mau. Yang syukur dan lain-lain. Itu harus dilalui. Harus berupa makamnya. Bilangnya apa Pak? Lagi. Jelas sekali. Apa maksud Imam Ghazali istilah kita iya dengan tauhid awam, tauhid khawas, tauhid khawasul khawas. Jadi dia angkat, dia istilahkan istilah lain tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Hanya ukuran itu kata bunuh tapi belajar ibadah taubat usahakan gelah bukti gelah maka tauhid tasawuf itu hakikat namanya atau tauhid sufi itu nggak bisa tanpa syariat yang benar. Di syariat itu harus usahakan dengan baik. Kadang-kadang ada orang yang jadi ilmunya yang gulung-gulung. Jadi taubat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an